Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-24 Wiro Sableng dengan judul Penculik Mayat Hutan Roban. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Ketika perempuan tua pengurus jenazah memberitahu bahwa kain kafan siap untuk ditutupkan, Sri Surti Purwani meraung keras dan menubruk jenazah putrinya. Dipeluknya kuat-kuat seperti tak akan dilepaskan apapun yang terjadi. Orang-orang perempuan yang ada di ruangan besar itu tak dapat menahan keharuan dan ikut mengucurkan air mata. Seorang lelaki bertubuh kurus mengenakan belangkon coklat, berbunga hitam, dan baju lurik hitam bergaris kuning coklat menyeruak di antara mereka yang hadir, lalu memegang bahu Surti Purwani. Berusaha menariknya, saya mengucapkan kata-kata membujuk. Sudah Bune, cukup. Relakan anak kita pergi. Biar arwahnya tenang di alam baka. Setelah memujuk berulang kali dan menarik tubuh perempuan itu dengan susah payah, akhirnya lelaki tadi, Sumu Kabelan, suami Surti Purwani, berhasil menjauhkan istrinya dari jenazah. Namun begitu terpisah, perempuan ini langsung pingsan hingga terpaksa digotong ke kamar. Sumu Kabelan mengusap mukanya beberapa kali, namun air mata tak kunjung terbendung. Sebelum kain kafan ditutup, dia masih sempat mencium kedua pipi jenazah. Lalu, dia tegak bersandar ke tiang besar ruangan dengan wajah yang ditutup dengan kedua tangan, menangis terisak-isak. Fitri, malang nia nasibmu. Mengapa Gusti Allah datang menjemputmu dalam usia semuda ini? Dimas Sumo, datang suara dari samping. Yang bicara adalah seorang lelaki pendek gemuk berkumis tebal. Dia adalah kakak Sumo Kabelan yang hari itu menerima musibah kematian putrinya, anak tunggalnya yang baru saja menginjak usia 18 tahun. Gusti Allah mengambil Witri tentu karena dia sayang. Gusti Allah pasti tahu apa yang diperbuatnya. Kita dan yang lain-lainnya kelak akan berkumpul lagi di akhirat. Kasihan Witri, kasihan anakku, kata Sumo Kabelan berulang kali. Begitu kain kafan ditutup dan diikat pada ujung kepala dan ujung kaki, beberapa orang masuk membawa usungan. Jenazah dimasukkan ke dalam usungan, tutup dengan beberapa lapis kain batik, lalu di atas sekali kain hijau berumbai-rumbai benang kain kuning emas. Seorang pemuda berkulit kuning yang sejak tadi tampak ikut mengucurkan air mata beberapa kali merapikan kain hijau penutup usungan. Dia adalah Jalatunda, pemuda yang seyak-yaknya menjadi calon jodoh atau calon suami Suwitri, gadis yang meninggal itu. Tak lama kemudian, jenazah dibawa ke masjid besar untuk disembayangkan. Selesai disembayangkan, sebelum diberangkatkan menuju pemakaman, lelaki gemuk berkumis tadi, kakak Sumo Kabelan, menyampaikan sambutan pendek, mengharap agar kedua orang tua dan sanak keluarga yang ditinggalkan bersikap tabah menghadapi musibah itu, memohon agar almarhumah dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Lalu mendoakan agar almarhumah diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Selesai upacara pendek itu, jenazah pun diusung ke pemakaman yang terletak cukup jauh.
Di depan sekali, Jalatunda berjalan membawa payung besar untuk melindungi usungan dari teriknya sengatan matahari di siang itu. Selewatnya tengah hari, rombongan yang terdiri hampir 100 orang itu sampai di pintu gerbang pemakaman. Seorang pengemis tua tampak duduk menjelepok dekat pintu dan menadahkan tangannya minta dikasihani. Namun tak seorang pun mengacukan pengemis ini. Di saat para pengantar semua berada dalam kesedihan, siapa pula yang akan tergerak untuk memberi uang pada tukang minta-minta itu? Ketika rombongan pengantar yang panjang sampai di bagian tengah, pengemis tadi ulurkan tangan menarik pakaian seorang pengantar. Siapakah yang meninggal? Pengemis itu bertanya. Suaranya halus, hampir tak terdengar. Mungkin karena keletihan duduk di bawah terik matahari, mungkin juga dikarenakan usianya yang sudah lanjut. Pengemis tua, apa perlumu bertanya? Lepaskan bajuku, kata lelaki yang bajunya ditarik, lalu menitakkan tangan si pengemis. Bertanya saja tidak boleh. Sang pengemis tampak jengkel. Seorang pengantar yang mendengar gerutuan pengemis itu, walau tak acuh, mau juga menjawab. Yang meninggal adalah anak gadis Sumo Kabelan, tuan tanah dari desa Ambarwangi. Kasihan. Apakah dia sudah kawin? Pengemis tadi bertanya. Yang menjawab adalah pengantar lainnya yang terpisah 3 orang di belakang pengantar yang memberi keterangan tadi. Pengemis tolol, namanya saja masih gadis. Masakan kalau sudah kawin dikatakan gadis? Aku memang tolol. Kasihan gadis itu. Pengemis itu geleng-gelengkan kepala. Perlahan-lahan dia berdiri. Sesaat ia pandang rombongan pengantar jenazah sambil tepok-tepok pantat pakaian yang kotor penuh debu. Ketika kepala rombongan sampai di liang lahat yang telah disiapkan untuk jenazah, dengan langkah terseok-serok, pengemis tadi mendatangi. Sambil melangkah, mulutnya tiada henti mengucapkan kata-kata kasihan. Usungan diturunkan, diletakkan di tepi liang lahat. Satu demi satu kain penutup usungan dibuka. Sambil tiada hentinya melafazkan doa-doa, jenazah kemudian dikeluarkan dari usungan, diangkat oleh 4 orang, sementara 3 orang lainnya sudah lebih dulu masuk ke dalam kuburan, menunggu dan menyambut jenazah. Saat itulah, ketika jenazah hendak diterimakan dari tangan 4 orang ke tangan 3 orang tadi, dadak orang banyak yang berkerumun mengelilingi liang lahat terkuak, terjerongkang jatuh, bahkan ada yang terpental. Apa-apaan ini? Teriak Sumo Kabelan hampir saja jatuh terjerembab ke dalam liang lahat. Pengemis itu, gila dia rupanya. Usir pengemis itu, terdengar teriakan-teriakan. Orang yang roboh berjatuhan dan terpental semakin banyak. Pengemis yang tadi duduk dekat pintu makam mendesak masuk. Seorang pengantar menarik lengannya, tapi orang ini segera roboh kena sikut. Seorang lain yang jadi marah menarik leher pakaiannya, tapi dia pun terjerongkang kena tendangan. Setelah itu, orang banyak yang menjadi marah cepat mengurung malah mulai mengeroyok pengemis tersebut. Kurang ajar tuh pengemis, kepung. Namun semuanya terpental dan berteriak kesakitan. Sebelum sesuatu dapat dilakukan, pengemis itu melompat ke muka, langsung merangkul jenazah Suwitri di bagian pinggang, lalu menaikkan ke bahu kirinya. Pengemis keparat, apa yang hendak kau lakukan? Teriak Sumo Kabelan. Sementara kakaknya yang gemuk sudah menyambar sebuah pacul dan siap menghantamnya. Namun hebat sekali gerakan pengemis itu. Meski bahunya diberati jenazah, kaki kanannya melesat cepat menendang tangan si gemuk hingga patah dan pacu terlepas mental dari pegangannya. Sumo Kabelan sendiri langsung jatuh ketika satu pukulan melabrak dadanya. Dengan gerakan aneh, pengemis itu melompat ke atas. Di lain kejap, dia sudah keluar dari kurungan orang ramai. Penculik jenazah! Penculik mayat! Hei! Hendak kau larikan kemana jenazah gadis itu? Orang ramai mengejar. Saat pengemis itu balikan diri, tegak menunggu dengan sikap menantang. Sambil menyeringai, dia berkata, kalian inginkan mayat ini? Ambillah kalau bisa. Jalatunda,
pemuda yang tadinya adalah calon suami Suwitri lari mengejar paling depan. Dia sampai pertama kali di hadapan pengemis itu. Begitu dekat, pemuda ini langsung melayangkan tinjunya ke muka si pengemis. Ganda tertawa pengemis tua itu tangkap tinju kanan Jalatunda dengan telapak tangan kirinya lalu diputar kuat-kuat. Jalatunda terpekik. Tulang telapak tangannya remuk, pergelangan tangannya lepas. Anak muda, aku tidak heran kau membela gadis ini walaupun sudah jadi mayat. Tapi tidak kau atau siapapun boleh merampasnya dariku, berkata pengemis tua itu dengan tampang galak. Bagaimana kelanjutan perseteruan antara pengemis tua penculik jenazah dengan warga pengantar jenazah itu? Sesaat pengemis itu balikkan diri, tegak menunggu dengan sikap menantang. Sambil menyeringai dia berkata, "Kalian inginkan mayat ini? Ambillah kalau bisa." Jalatunda, pemuda yang tadinya adalah calon suami Suwitri, lari mengejar paling depan. Dia sampai pertama sekali di hadapan pengemis itu. Begitu dekat, pemuda ini langsung melayangkan tinjunya ke muka si pengemis. Ganda tertawa pengemis tua itu tangkap tinju kanan Jalatunda dengan telapak tangan kirinya lalu diputar kuat-kuat. Jalatunda terpekik. Tulang telapak tangannya remuk, pergelangan tangannya lepas. Anak muda, aku tidak heran kau membela gadis ini walau sudah jadi mayat. Tapi tidak kau atau siapapun boleh merampasnya dariku, berkata pengemis tua itu dengan tampang galak. Para penculik, tinggalkan jenazah itu. Si pengemis tertawa. Kalau kau memang sangat menginginkannya, datanglah satu hari di muka ke hutan Roban sebelah timur. Kau akan mendapatkan mayat kekasihmu kembali. Jahanam, lebih baik kubunuh kau saat ini juga, teriak Jalatunda lalu melompati pengemis itu. Entah dari mana dapatnya, saat itu tampak pemuda ini telah memegang di tangan kirinya sebilah parang berkarat. Senjata ini dibacokkan ke pinggang pengemis, tapi dengan mudah dapat dielakkan. Penuh luapan amarah, Jalatunda tusukkan ujung parang ke dada pengemis itu, yang diserang gerakan tangan kirinya memukul badan parang dari samping. Senjata itu patah dua, trak, dan terlepas mentah dari tangan Jalatunda. Si pengemis tertawa panjang. Ketika orang banyak sampai di tempat itu, penculik mayat itu telah lenyap. Hanya suara tawanya yang masih tertinggal dalam bentuk gemah menggigitkan. Satu hari di muka, ratusan penduduk desa Ambarwangi kelihatan berkelompok di ujung timur hutan Roban. Penduduk desa-desa sekitarnya yang mendengar kejadian dilarikannya mayat Suwitri oleh seorang pengemis aneh ikut pula mendatangi tempat itu. Keadaan di situ tidak bedanya seperti orang yang sedang mengungsi. Banyak yang mendirikan gubuk atau kemah sementara sambil menunggu apa yang akan terjadi. Seperti kata penculik sebelum lenyap bersama jenazah Suwitri, jika jenazah itu memang diinginkan kembali, maka satu hari di muka orang-orang itu disuruh datang ke ujung timur hutan Roban. Jalatunda, calon suami Suwitri beserta semua kabelan ayah si gadis lebih dulu datang ke tempat itu. Sejak Suwitri dilarikan dan setelah penculik mengeluarkan ucapan begitu, keduanya langsung menuju tempat yang dikatakan. Menunggu dan bermalam di situ dengan hati berdebar menantikan apa yang bakal terjadi. Bersama beberapa orang kawannya, Jalatunda coba menyelidik agak jauh ke dalam hutan sebelah timur. Namun mereka tidak menemukan apa-apa.
Hutan Roban sejak lama terkenal keangkerannya. Bukan saja penduduk sekitar itu menganggap rimba belantara itu sarang segala macam makhluk halus, mulai dari jin sampai dedemit, mulai dari setan, pelayangan sampai hantu iblis. Tetapi diketahui pula bahwa di dalam hutan itu bercokol beberapa kelompok perampok ganas. Belum lagi binatang buas termasuk ular berbisa. Karena itu, Jalatunda dan kawan-kawannya tidak berani masuk lalu jalan ke dalam hutan. Matahari telah jauh condong ke barat. Saat yang dikatakan si penculik, yakni 1 hari di muka, sudah hampir mendekat. Namun, tak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Orang ramai mulai gelisah, tegang dan tempat banyak pula yang merasa cemas. Jalatunda melangkah mundar-mandir. Sebentar-sebentar, tangannya meraba hulu golok besar yang diikatkannya ke pinggang. Dia sudah bertekad bulat. Jika pengemis penculik itu muncul, pemuda ini akan menyerangnya, membunuhnya sampai mati. Kalau perlu, yang mau mengorbankan diri asal jenazah kekasihnya bisa didapat kembali. Di bagian yang lain, Sumo Kabelan tegak dengan wajah gelisah. Dia dah lepas-lepas memandang ke arah hutan yang kini mulai kelihatan meredup gelap, karena sang surya tidak lagi memancarkan cahayanya di bagian ujung timur itu. Di udara, sekelompok burung gagak hitam terbang berputar-putar sambil tiada henti-hentinya menguik. Burung-burung nazar itu, kata Sumo Kabelan dengan paras berubah. Pertanda yang tidak baik, sambungnya. Kemudian perlahan, burung-burung itu masih terus berputar dan menguik. Tiba-tiba, lebih keras dari kuik binatang-binatang itu dari dalam rimba belantara terdengar suara tawa melengking. Menggetarkan serta membuat setiap mereka yang mendengar jadi mengkiri ketakutan. Orang-orang Ambarwangi. Ketika suara tertawa lenyap berganti dengan suara orang berseru. Aku tahu kalian sudah lama menunggu. Ambillah kembali jenazah gadis ini. Sebuah benda putih melayang di udara melesat keluar hutan Roban di mana ratusan orang menunggu. Benda ini sesaat kemudian terayun membalik masuk lagi ke dalam hutan. Ternyata benda itu terikat di ujung seutas tali, dan tali ini ditambatkan pada cabang sebatang pohon besar. Ketika diperhatikan, benda yang terayun-ayun itu ternyata adalah sosok tubuh yang terbungkus kain kafan. Astaga, pasti itu jenazah Suwitri, teriak seseorang. Darah! Seorang lain ikut berteriak. Jalatunda telah lebih dahulu lari ke dalam hutan. Dengan tangan kiri, dia menahan pocong yang terayun-ayun. Begitu derasnya ayunan pocong membuat pemuda itu hampir jatuh terseret. Namun cepat dia mencabut golok dan menebas tali pengikat ujung kain kafan. Jenazah yang jatuh cepat disambutnya dengan bahu kirinya, lalu melarikannya keluar hutan. Orang ramai segera menyongsong. Beramai-ramai, jenazah diturunkan dari bahu Jalatunda, dibaringkan hati-hati di tanah. Kenapa kain kafan itu berdarah? Pasti terjadi sesuatu, kata Sumo Kabelan. Lalu lelaki ini membungkuk untuk memeriksa. Jalatunda bergerak lebih dulu. Tali kain pengikat ujung-ujung dan bagian tengah jenazah dibukanya. Bau busuk menyebar santar begitu kain kafan tersingkap. Wajah Suwitri tampak utuh meski pucat dan membiru di beberapa bagian. Tapi ketika kain kafan sebelah bawah dibuka lebar-lebar, Jalatunda, Sumo Kabelan dan yang lain-lainnya terperangah mundur. Bagian dada serta perut mayat tampak berlubang besar. Darah membeku di mana-mana. Jantung dan hatinya lenyap, teriak kakak Sumo Kabelan. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan jenazah anakku? Seru Sumo Kabelan. Tubuhnya bergetar keras, lututnya goyah. Dia hampir roboh kalau tidak lekas ditahan. Sudah meninggal, kenapa jenazahnya masih dirusak? Anakku, Suwitri, anakku.
Jalatunda duduk pejamkan mata, tak tega menyaksikan pemandangan yang mengerikan serta menusuk hati itu. Namun di saat yang sama, kemarahannya juga menggelegak. Tiba-tiba, seperti orang kemasukan setan, dia berteriak keras. "Ah!" Melompat tegap, kedua matanya mendadak menjadi merah. Benarkah Jalatunda kemasukan setan? Jalatunda duduk pejamkan mata, tak tega menyaksikan pemandangan yang mengerikan serta menusuk hati itu. Namun di saat yang sama, kepalaannya juga menggelegak. Tiba-tiba, seperti orang kemasukan setan, dia berteriak keras. "Ah!" Melompat tegak, kedua matanya mendadak menjadi merah, wajahnya membesi. Dia cabut kembali golok yang tadi disarungkannya. Swing! Senjata ini ditebaskannya kian kemari. Sret, sret. Dari mulutnya keluar suara menggerung berkepanjangan disertai ludah membusa di sela bibir. Orang banyak serta mundur menjauh. "Jalatunda kemasukan setan!" Seseorang berteriak. "Awas, mungkin dia mau mengamuk." "Menjauh!" teriak seorang yang lainnya. "Jala, tenang, kuatkan hatimu." Semua kabilan mendekat sambil membujuk. "Jala, sarungkan golokmu kembali," kata semua kebalen. Kali dengan suara keras. "Barat, bangsat!" teriak Jalatunda tiba-tiba. "Kemanapun akan kucari, akan kubunuh." Lalu pemuda ini balikan tubuhnya, lari masuk ke dalam lubang. "Jala, kembali!" teriak semua kabelan. Yang lain-lain juga berseru memanggil. Namun pemuda itu lari terus sambil acung-acungkan golok dan berteriak-teriak. Sesaat kemudian, dia pun lenyap dalam kerapatan pepohonan. Nyi Ageng Jeliteng memandang dengan kesal pada putrinya yang sampai saat ini masih saja menangis sambil menungkup di atas tempat tidur. "Rukmi, tak ada gunanya kau menangis, sekalipun sampai keluar air mata darah, itu tidak akan merubah pendirian ibu, apalagi ayahmu." Teja Rukmi, gadis 16 tahun yang menangis di atas ranjang itu membalik dan menutupi wajahnya dengan bantal besar. Tangisnya kini malah menjadi-jadi. "Sikap tingkahmu hanya akan memberi malu orang tuamu, Rukmi. Percayalah, kami ayah ibumu ingin melihat kau bahagia." Teja Rukmi campakkan bantal dari mukanya, setengah duduk dia berkata dengan muka balut. "Kalau ibu ingin melihat aku bahagia, mengapa memaksa saya harus kawin dengan lelaki yang 30 tahun lebih tua dari saya itu?" Nyi Ageng Jeliteng geleng-gelengkan kepala. "Kau masih belum mengerti, nak." "Saya cukup mengerti, ibu. Lebih dari mengerti. Yang ibu dan ayah pikirkan adalah kepentingan kalian berdua, bukan kepentingan saya." "Loh, yang akan kawin itu kau, bukan kami, Rukmi. Jadi kau sendiri yang kelak akan merasakan kebahagiaan itu." "Siapa orang yang bahagia kalau dikawin paksa dengan tua bangka beranak 4 pula?" Teja Rukmi bantingkan kedua kakinya ke atas tempat tidur. "Dengar Rukmi anakku, kami tidak memaksa kau kawin saat ini juga, tapi tahun depan di bulan Suro, ketika usiamu genap mencapai 17 tahun. Saya tidak akan kawin dengan tua bangka itu." Raden Jarut bukan orang sembarangan, Rukmi. Dia termasuk kerabat istana, keponakan Pangeran Dirjo Samekto. Sekalipun dia raja di raja, saya tidak suka. Saya tidak mau kawin dengan dia."
Ibu tahu mengapa kau menolak. Nyi Ageng Jeliteng mulai tampak kesal. Ini kentara dari nada suaranya. Dan perempuan itu lebih jengkel lagi ketika putrinya menukas. Kalau ibu sudah tahu saya menolak, mengapa masih memaksa? Orang tua mana, bangsawan mana yang sudi anaknya bercinta dengan seorang anak petani miskin? Jangan lupa turunan kita, ayahmu bangsawan kelas 1. Orang tuaku juga turunan bangsawan terhormat. Dan kau hendak mengotori darah bangsawanmu dengan darah pemuda miskin yang hanya pandai mencangkul itu? Hanya kebetulan saja kakak Wiguno seorang anak petani miskin. Tapi apa bedanya dia dengan kita? Sama-sama manusia. Nyi Ageng Jeliteng tertawa mendengar kata-kata putrinya itu. Kau sudah terlalu jatuh larut dalam dunia cinta. Tapi setelah kawin, apa yang kami rasakan jauh lebih bahagia dari cinta. Ketahuilah bahwa dunia cinta itu adalah dunianya orang-orang gila dengan 1000 angan-angan muluk. Aku kawin dengan ayahmu tanpa mengenal cinta. Tapi setelah kawin, apa yang kami rasakan jauh lebih bahagia dari cinta. Kalau masa muda ibu tidak mengenal cinta, pantas saja ibu bisa berkata begitu. Hampir Nyi Ageng Jeliteng menampar mulut anaknya itu. Tak ada gunanya menasehatimu. Biar ayahmu yang nanti bicara. Dan kau tahu, kalau ayahmu sampai naik pitam, tangan dan kakinya akan melayang ke tubuhmu. Itu rupanya yang kau hendaki. Dipukul sampai mati pun saya tidak takut, jawab Teja Rukmi. Anak durhaka, kata Nyi Ageng Jeliteng marah, lalu berdiri dan tinggalkan kamar itu. Keesokan harinya, gedung besar kediaman bangsawan Mangun Sarabean heboh ketika seisi gedung mengetahui bahwa Den Ayu Teja Rukmi lenyap. Beberapa potong pakaiannya berikut sejumlah perhiasan miliknya yang ada dalam lemari ikut lenyap. Anak itu pasti minggat, kata Raden Mas Mangun Sarabean sambil menggebrak meja. Dia lalu berteriak memanggil pembantunya. Pada para pembantu itu diminta agar menghubungi Raden Jarot meminta bantuan sejumlah pasukan untuk mencari anaknya yang lenyap. Periksa ke rumah pemuda petani itu, kata Mangun Sarabean. Aku yakin Teja Rukmi kabur bersama pemuda keparat itu. Anakku harus kembali dan Wiguna kalau perlu dibikin mampus saja. Dia yang jadi pangkal bahala semua ini. Mangun Sarabean lalu masuk ke dalam menemui istrinya menangis menggerung-gerung. Para pembantu yang disuruh segera berangkat ke tempat kediaman Raden Jarot, lelaki yang sudah dicalonkan untuk menjadi suami Teja Rukmi. Sesuai dengan permintaan Mangun Sarabean, maka Raden Jarot menghubungi pamannya yaitu Pangeran Dirjo Samekto guna mendapatkan sejumlah pasukan untuk mencari Teja Rukmi. Pasukan yang dikerahkan Pangeran Dirjo Samekto ternyata adalah kelompok yang berpengalaman dan merupakan andalan kerajaan. Karenanya tidak mengherankan Teja Rukmi dan Wiguna dapat ditemukan di sebuah pondok tua di dalam lembah Gilimanuk yang terletak sekitar setengah hari perjalanan dari desa Ambarwangi. Ketika ditemukan, sepasang merpati yang saling mencinta ini berusaha melarikan diri dari kepungan, namun sia-sia. Wiguno, pemuda petani miskin itu, berusaha mempertahankan Teja Rukmi. Tetapi apa dayanya menghadapi puluhan prajurit tangkas bersenjata lengkap, sedangkan dia hanya mengandalkan tangan kosong. Dalam keadaan luka parah, atas perintah Mangun Sarabean, Wiguno akhirnya tewas terbunuh. Mati di hadapan mata kepala Teja Rukmi yang membuat gadis itu langsung menjerit dan jatuh pingsan. Selama beberapa hari, Teja Rukmi mengunci diri dalam kamar. Tak mau makan, minum pun hanya sekedar membasahi bibir. Lambat laun tubuhnya jadi kurus lemas, parasnya semakin pucat.
Suatu pagi, ketika Nyi Ageng Jeliteng bersama seorang pembantu membuka pintu kamar gadis itu dengan paksa sambil membawa makanan, mereka dapati Teja Rukmi terbujur di lantai. Dekat kepalanya terletak sebuah mangkuk berisi warangan yang masih tersisa. Mulutnya mengeluarkan busa. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Gadis ini mati bunuh diri dengan jalan minum racun keras. Dalam suasana heboh, kematian Teja Rukmi itu selagi gedung besar penuh didatangi penduduk sedesa serta kerabat dekat, belum lagi jenazah sempat dimandikan di tangga depan gedung, tampak seorang pengemis tua yang anehnya muncul dengan menunggang seekor kuda jantan berwarna coklat. Diikuti pandangan mata sekian banyak orang yang terheran-heran, pengemis itu turun dari kudanya lalu berkata, "Kedatanganku sebenarnya ingin minta sedekah. Tapi ada kejadian apakah di rumah besar ini hingga orang begini banyak dan ku dengar ada suara orang meratap di dalam sana." Pengemis berkuda, seseorang menjawab, "Bukan saatnya kau datang meminta-minta. Orang sedang ditimpa musibah. Pergilah dari sini." "Musibah? Sungguh kasihan. Rumah besar mentereng seperti ini seharusnya diisi dengan suasana meriah ceria, bukan tangisan. Musibah apakah yang datang menimpa penghuni gedung ini?" Meskipun kesal melihat pengemis yang banyak tanya ini, namun orang itu kembali menjawab, "Den Ayu Teja Rukmi, putri Nyi Ageng Jeliteng, meninggal dunia." Mau apa pengemis berkuda itu bertanya? Dalam suasana heboh, kematian Teja Rukmi itu selagi gedung besar penuh didatangi penduduk sedesa serta kerabat dekat, belum lagi jenazah sempat dimandikan di tangga depan gedung, tampak seorang pengemis tua yang anehnya muncul dengan menunggang seekor kuda jantan warna coklat. Diikuti pandangan mata sekian banyak orang yang terheran-heran, pengemis itu turun dari kudanya lalu berkata, "Kedatanganku sebenarnya ingin minta sedekah. Tapi ada kejadian apakah di rumah besar ini hingga orang begini banyak dan ku dengar ada suara orang meratap di dalam sana?" Pengemis berkuda, seorang menjawab, "Bukan saja kau datang meminta-minta, orang sedang ditimpa musibah. Pergilah dari sini." "Musibah? Sungguh kasihan. Rumah besar mentereng seperti ini seharusnya diisi dengan suasana meriah ceria, bukan tangisan. Musibah apakah yang datang menimpa penghuni gedung ini?" Meskipun kesal melihat pengemis yang banyak tanya ini, namun orang itu kembali menjawab, "Den Ayu Teja Rukmi, putri Nyi Ageng Jeliteng, meninggal dunia." Sungguh kasihan. Masih mudakah dia? Saktikah dia hingga sempat sampai ajal secepat itu? Seorang tinggi besar yaitu pembantu merangkap penjaga gedung kediaman Mang Sarabean memegang bau pengemis itu dan menyentakkannya ke belakang. "Pengemis buruk, bawa kudamu, pergi dari sini." Pembantu itu terkejut ketika sentakannya tidak berhasil membuat pengemis tadi tertarik ke belakang. Malah dirasakannya tiba-tiba tangannya kesemutan dan kaku tak bisa digerakkan lagi. Dia berteriak memberitahu kawan-kawannya ketika pengemis itu melangkah menaiki tangga depan gedung. "Hei, pengemis itu masuk!" Maka 4 orang segera menghadang si pengemis. "Kalian mengapa berlaku kasar padaku?" kata si pengemis. "Aku datang bukan untuk membuat keributan ataupun mengganggu." Pengemis buruk, tempatmu bukan di sini. Kau sengaja memaksa masuk. Jika kau inginkan sedekah, kami akan memberi. Tapi jika kau memaksa, kami terpaksa menggebukmu." Salah seorang dari 4 lelaki yang menghadang berkata, Aku hanya ingin melihat Den Ayu Teja Rukmi. Ku dengar dia bunuh diri.
Tapi apakah dia benar-benar sudah mati, tak bernapas lagi? Jika aku diperbolehkan melihat, siapa tahu aku bisa menolong menghidupkannya, ejek lelaki tadi. Kau tentu bergurau, hanya Gusti Allah yang bisa menghidupkan manusia dan mematikannya jika memang dikehendakinya. Yang aku ingin katakan, siapa tahu gadis itu hanya pingsan, masih belum mati. Mungkin aku bisa menolongnya. Pengemis ngaco, lekas pergi. Jangan membuat ulah yang bukan-bukan di tempat berkabung ini. Satu suara membentak, keras dan garang. Si pengemis memalingkan kepalanya. Di sebelah kirinya, berdiri seorang bertinggi ramping mengenakan pakaian bagus dan mahal, lengkap dengan topi tinggi berwarna hitam. Si pengemis manggut-manggut lalu menjawab, Aku mengerti, katanya. Kau pantas marah, bukankah kau Raden Jarot, duda anak 4 calon suami Den Ayu Tejarukmi yang gagal? Orang tinggi ramping itu terkejut. Bagaimana pengemis yang tidak dikenalnya tahu siapa dirinya adanya? Kalau kau sudah tahu siapa aku, maka lekas pergi dari sini, kata Raden Jarot pula. Tapi aku ingin menolong calon istrimu itu. Aku dan siapapun di sini tidak butuh pertolonganmu, bentak Raden Jarot. Kalau begitu, kau tidak cinta pada gadis itu. Kau tak ingin melihat dia hidup kembali. Padahal sebelumnya, kau secara halus memaksa kedua orang tuanya agar gadis itu bisa kau jadikan istrimu. Merah paras Raden Jarot mendengar kata-kata terakhir pengemis itu. Tentu saja dia ingin melihat Tejarukmi hidup kembali. Namun mana masuk akal kalau gadis yang sudah mati itu bisa ditolong. Maka dia memberi isyarat pada 4 lelaki yang mengurung si pengemis agar menyeret orang tua itu. Selesai memberi isyarat, maka dia pun masuk ke dalam gedung. Tapi langkahnya tertahan ketika di belakangnya dengan suara bak, disusul keluh kesakitan. Ketika dia menoleh kembali, 4 lelaki tadi dilihatnya terkapar di tangga gedung. Ada yang memegang perut, dada, dan ada pula yang menutupi wajah dengan kedua tangan. Semuanya masih meringis dan mengeluh kesakitan. Kurang ajar, kau berani memukul orang-orangku, teriak Raden Jarot marah. Sekali tubuhnya berkelebat, tinju kanannya menderu ke muka pengemis tua itu. Sebagai orang yang dekat dengan kalangan istana, Raden Jarot memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Bahkan, keris yang tersisip di pinggangnya diketahui adalah pemberian seorang petinggi istana yang dekat dengan Sri Baginda. Melihat pukulan yang dihantamkan Raden Jarot, semua orang yang hadir di tempat itu sama menduga si pengemis tua akan terpental dengan kepala remuk, paling tidak bengkak berdarah mukanya. Tetapi alangkah herannya, mereka ketika dengan acuh tak acuh, pengemis itu angkat tangan kirinya, telapak tangan dikembangkan. Tinju Raden Jarot menghantam telapak tangannya dipakai untuk melindungi muka dari pukulan. Lelaki ini merasakan tangannya seperti menghantam tembok. Jika tidak malu, pastilah dia akan menjadi kesakitan. Tangannya tampak merah dan lecet-lecet. Melihat kenyataan ini, Raden Jarot segera maklum siapapun adanya pengemis tua itu, dia adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Dan dengan memperlakukannya seperti itu, jelas dia membawa maksud yang tidak baik. Sambil menghunus kerisnya, tring, Raden Jarot berteriak, "Semua lelaki yang ada di sini, bantu aku meringkus pengemis keparat ini. Dia datang dengan maksud jahat." Lebih dari selusin lelaki segera melompat mengurung. 2 di antaranya adalah anggota pasukan yang sebelumnya ikut melakukan pencarian ketika Tejarukmi minggat bersama Wiguno. Melihat dirinya dikurung begitu rupa, pengemis itu berkacak pinggang dan tertawa aneh. "Usir kudanya,
Jangan sampai pengemis tua bangka keparat ini lolos, teriak Raden Jarot. Seseorang kemudian dengan cepat menggebrak tubuh kuda coklat yang tadi ditunggangi si pengemis. Brak! Binatang ini meringkik lalu lari kencang dan menghilang di kejauhan. Aku hanya memberi nasihat pada kalian, katanya kemudian pada orang-orang yang mengurungnya. Menyingkirlah jika ingin selamat. Serbu, ringkus pengemis keparat ini, bunuh jika perlu, teriak Raden Jarot. Pada saat itu, tuan rumah yang sedang berduka, yakni Mangun Sarabean, keluar ruangan dalam. Melihat seorang tua berpakaian kotor penuh tambalan, dikurung demikian rupa, maka dia pun menegur. Apa yang terjadi di sini? Raden Jarot menerangkan dengan cepat. Mangun Sarabean sesaat memperhatikan tangan kanan calon mantunya yang lecet akibat tangkisan pengemis aneh itu. Lalu dengan suara pelan tapi tegas dia berkata, berikan pakaian bekas, 2 kaleng beras dan sejumlah uang padanya. Lalu biarkan dia pergi. Habis berkata begitu, Mangun Sarabean melangkah masuk ke dalam kembali. Tapi kata-kata si pengemis membuatnya hentikan gerakan dan berpaling. Apa gerangan yang dikatakan pengemis itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.